Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan Saputra, berasal dari kelas 4 EC. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 alat instrumentasi teknik. Yang pertama, pressure gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu cairan atau gas lintas industri. Ini adalah instrumen penting karena juga membantu mengontrol tingkat tekanan dalam cairan dan gas serta menjaganya dalam batas yang diperlukan. Penjelasan singkat tentang prinsip kerja pressure gauge. Prinsip kerja alat pengukur tekanan didasarkan pada hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diperlukan untuk memperluas atau mengompres skala gas secara linier berkaitan dengan ekstansi atau kompresi. Adapun alat tekanan telah digunakan selama lebih dari ratusan tahun, jadi mungkin mengejutkan bahwa desain alat pengukur tekanan terus berkembang. Penggunaan pressure gauge dalam dunia industri. Pressure gauge juga biasa digunakan dalam industri kimia karena berguna untuk memenuhi segala kebutuhan media dan lingkungan yang agresif, maka pengukur tekanan dirancang khusus untuk hal tersebut. Industrial pressure gauge. Proses pressure gauge, high precision test gauge, differential gauge, and duplex pressure gauge. 2. Flow transmitter. Istilah transmitter sendiri dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk menyampaikan kondisi mengenai besaran proses. Dengan adanya piranti tersebut, maka keadaan pada tempat tertentu bisa dipantau, dilihat, atau dikendalikan dengan cara remote dari tempat yang jauh. Pada flow transmitter sendiri, aspek yang dipantau adalah proses aliran atau flow sesuai dengan namanya. Sederhananya, flow transmitter yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida cair. Hasil pengukuran atas kecepatan aliran fluida tersebut nantinya akan dikirimkan ke controller. Fungsi flow transmitter. Pengertian dan fungsi flow transmitter yaitu untuk mengetahui adanya suatu aliran fluida dalam suatu jalur. Cara mendeteksinya yaitu dengan memanfaatkan semua aspek aliran itu sendiri, meliputi total massa atau volume dari material yang mengalir dari kecepatan aliran atau flow rate. 1. Mengetahui besaran ukuran aliran. 2. Mengetahui parameter ukuran. 3. Mengantisipasi kerusakan mesin. 4. Menghitung besaran heat energi. 5. Menentukan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Jenis-jenis flow transmitter. 1. Electromagnetic flow transmitter. 2. Vortex flow transmitter. 3. Ultrasonic flow transmitter. 4. Coriolis mass flow transmitter. 3. Transfer pump. Transfer pump atau secara lebih mudahnya disebut pompa transfer merupakan perangkat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau bahan lainnya. Jenis-jenis transfer pump. Di pasaran sendiri banyak sekali berbagai macam jenisnya, di mana pengkategorian jenis pompa transfer ini biasanya berdasarkan ragam penggunaannya. Cairan limbah pasti menggunakan sewage pump, untuk air menggunakan water pump. Sementara untuk cairan fuel atau bahan bakar membutuhkan fuel pump. Karakteristik pompa jenis AC dan DC. Selain pengkategorian seperti yang disebutkan di atas, terdapat klasifikasi lain dari transfer pump. Adapun klasifikasi tersebut yaitu AC dan DC transfer pump. Perbedaan AC transfer pump dan versus DC transfer pump. Perbedaan yang paling umum dari AC maupun DC transfer pump yaitu berhubungan dengan komponen yang dipindahkan. Pompa DC sering digunakan sebagai sistem utama pada mesin pemindah tanah atau pada area-area konstruksi. 4. Aspek kelebihan pompa DC dibandingkan pompa AC. Terdapat 4 aspek kelebihan dari pompa DC yang dapat kami rangkum dari segi penggunanya. 1. Keamanan. 2. Proses instalasi yang mudah dan fleksibel. 3. Memiliki efektivitas tinggi dan hemat energi. Secara harga. 4. Lebih awet atau long lifespan. 4. Pneumatic control valve. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan, yang akan dilanjutkan oleh teman saya Andre Saputra. Setelah di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang keempat, mengenai sistem instrumentasi teknik, yaitu ada pneumatic control valve. Pneumatic control valve merupakan alat untuk mengendalikan aliran cairan atau udara dan gas dalam sebutan sistem pneumatik. Katup pneumatik juga dikenal sebagai katup kontrol arah. Fungsi utama katup kontrol pneumatik adalah untuk mengalihkan aliran udara. Katup ini mampu mempertahankan tekanan. Kisaran katup pneumatik sangat luas dan adanya banyak kategori katup pneumatik. Bagaimana cara kerja katup kontrol pneumatik? Katup kontrol pneumatik dapat menurunkan tekanan secara terkontrol dengan bantuan aktuator dan pengatur posisi dengan pengontrol untuk mengemudikannya.
Apa saja jenis katup pneumatik? Katup pneumatik diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, katup kontrol arah. Yang kedua, katup kontrol satu arah. Yang ketiga, katup kontrol aliran. Yang keempat, katup kontrol tekanan. Dan yang terakhir, katup kontrol arah. Hoist crane. Pada dunia industri, pasti Anda akan menggunakan aneka jenis crane untuk memudahkan suatu pekerjaan. Ada berbagai macam jenis crane berdasarkan bentuk maupun fungsinya. Salah satunya adalah hoist crane. Hoist crane adalah salah satu alat yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lainnya. Oleh karena itu, menggunakan hoist crane dalam pekerjaan tentunya lebih mudah dan efisien. Boleh di next? Oke, pengertian hoist. Menurut bahasa Inggris, hoist artinya adalah katrol. Dari arti tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hoist adalah alat bantu yang berfungsi untuk memindahkan maupun mengangkat barang. Cara kerja hoist crane. Hoist dan crane adalah satu kesatuan dengan prinsip kerja yang tidak dapat dipisahkan. Tapi perlu Anda tahu, hoist terbagi dalam dua sistem kerja, yaitu manual hoist dan electrical hoist. Sistem kerja manual hoist bisa dioperasikan tanpa menggunakan listrik, dan prinsip kerja yang digunakan adalah menggunakan proses kerja mekanik dan memakai katrol. Sedangkan sistem kerja electric hoist dioperasikan menggunakan listrik. Oke, komponen dari hoist crane. Yang pertama ada electric hoist, mengatur gerakan hoist dengan menggunakan sumber daya listrik. Yang kedua ada motor listrik, penggerak hoist dan crane dengan memanfaatkan sistem kerja electric hoist. Yang ketiga ada chain atau pemutar dan penarik sebuah katrol pada hoist. Yang keempat ada rem motor. Yang kelima ada tali kawat baja. Yang keenam ada drum untuk tempat lilitan kawat baja atau tali. Yang ketujuh ada rem drum, bagian dari sistem drum yang berfungsi untuk menahan laju drum. Yang kedelapan ada pengarah tali untuk mengukur atau menggerakkan gerak tali kawat baja. Jenis hoist. Yang pertama ada electric hoist. Jenis hoist. Yang pertama ada electric hoist. Yang kedua ada pneumatic hoist. Yang ketiga ada manual hoist. Yang keempat ada hydraulic hoist. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai sistem instrumentasi teknik pada industri. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.